sekarang saya ingin tanya, ini datang lagi Mas Hayum. Ini juga aktivis ya, karena merupakan juru bicara Koalisi Masyarakat Merah Putih. Koalisi Masyarakat Merah Putih. Dari juga pengurus pusat di Gerakan Pemuda Islam. Gini, Mas Hayum. Sekarang bagaimana pendapat Mas Hayum tentang narkotika? Mengapa narkotika? Karena berkaitan dengan yang dipolemikan tadi, kan kemarin ada polemik. Ya. Di mana juga ada berita yang terbuka bagaimana Pak Dasko itu menerima koalisi masyarakat sipil. Ya kan? Bagaimana pendapat Mas Hayum tentang narkotika ini? Ya, dari perspektif ancaman, ya, yang kemarin jadi polemik itu. Nah, coba. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Saya mau mencoba untuk tenang dalam berpikir ya. Cuma kita mau melihat peristiwa ini kan terkait dengan polemik RUU TNI terkait narkoba ya, narkotika gitu. Di pasal 7 ayat 2 itu rentetannya ini sebenarnya kalau saya berkaca dari tanggal 13 Maret. Di mana ada pertemuan Panglima TNI kita dengan pihak legislatif membahas terkait dengan situasi nasional kita. Pembahasannya masalah narkotika. Dan untuk wilayah, zona yang memang hari ini melalui informasi diterima oleh Panglima TNI kita, bersama atau bekerja sama dengan beberapa jajaran kelembagaan yang ada, bahwa untuk wilayah yang paling terpapar parah itu adalah wilayah Medan. Dan di posisi keduanya adalah terkait dengan hal yang sangat riskan sekali, yaitu mengenai zona-zona perbatasan di wilayah Kalimantan. Dari pembahasan tersebut, berakhirlah sebuah keputusan bahwa akan dibentuknya pos-pos di wilayah-wilayah perbatasan ini. Namun, berjalannya waktu, terkait dengan RUU yang memang mungkin sipil berpikirnya hari ini, saya pun sipil ya, bahwa ini urgent untuk demokrasi kita sendiri, ada celah-celah yang memang hari ini kemudian diberikan masukan melalui senior-senior saya, senior-senior kita semua, masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil, pertemuan tertutup dengan Bapak Sumi Dasko membahas terkait dengan narkotika ini, gitu loh. Dan saran terkait dengan kewenangan pasal 7 ayat 2, ternyata Bapak Dasko menerima saran tersebut dari Koalisi Masyarakat Sipil. Ini poinnya di situ dulu. Kewenangannya apa? Jadi poinnya gini, yang menjadi kesimpulan dari pembahasan itu yang saya lihat, bahwa narkotika ini ranahnya pidana. Jadi mereka mencoba berpikir bahwa ranah kewenangan pidana ini tidak bisa untuk kemudian diambil wewenangnya oleh pihak TNI itu sendiri. Ini logik berpikir yang dibangun. Diambil. Apa konsepnya itu kata-kata diambil oleh TNI atau TNI membantu atau ikut atau gimana? Kewenangan untuk menindak, melakukan penyelidikan itu kan polisian, gitu loh. Tapi nggak di RU-nya bunyinya apa sebenarnya rancangannya? Di RUU-nya sendiri di pasal 7 ayat 2 itu kan ini mengalami perubahan doang. Jadi aspek kewenangannya itu saya kurang mereview sedikit sih. Cuma ada kewenangan yang seharusnya tadinya ada di tangan TNI Polri, kemudian itu dikerucutkan di pasal 33 ayat 3 tadi gitu loh. Bahwa Katipmas ini kewenangan penyidikan, kewenangan yang berkaitan dengan penindakan itu adalah kewenangan kepolisian. Nah, namun di lain sisi pula saya berpikir begini, bahwa dewan kita, sebut saja pihak legislatif, hari ini memberikan jawaban itu sendiri terkait dengan urgensi kekhawatiran sipil yang hari ini mencoba merongrong bahwa fungsi TNI ini mau diaktifkan gitu loh. Jadi saya menggarisbawahi bukan fungsi ABRI, TNI gitu loh. Kecemasan ini muncul, DPR pun bingung bahwa apa yang hari ini digaungkan sama rekan-rekan sipil ini gitu loh, rekan-rekan Koalisi Masyarakat Sipil dan beberapa teman-teman adik-adik BEM, mahasiswa, kelompok-kelompok OKP, organisasi kepemudaan, kemahasiswaan dan lain sebagainya. Poinnya di mana? Urgensinya di mana? Artinya gini, saya berpikir bahwa presiden dan dewan kita itu bukan orang yang bodoh. Mereka melakukan hal pembuatan regulasi tentunya menghitung dalam artian gini, bahasa militernya mungkin collateral damage. Dampak kerusakan daripada perembukan daripada RUU TNI ini itu enggak sama sekali memusingkan TNI dengan kekhawatiran masa lalu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Surya bahwa secara historikal kita tahu dan kita pahami sendiri bahwa pasca pra kemerdekaan itu sendiri kita tahu bahwa bangsa kita ini
banyak sekali fenomena geopolitik yang memang perlu untuk kemudian diperbaiki. Ada orang-orang Indonesia yang memang basis atau DNA-nya kenil kok. Ada yang memang DNA-nya itu tadi disampaikan TKR. Bahkan saya mau bilang seperti ini sebagai pengurus Gerakan Pemuda Islam, bahwa TNI kita ya cikal bakarnya terlahir dari Laskar Hizbullah gitu loh. Dan ya saya siap untuk mempertanggungjawabkan dan berargumentasi terkait persoalan ini gitu. Artinya ada posisi-posisi yang memang menurut saya ini perlu untuk kemudian ditempatkan oleh personil-personil TNI kita yang ada gitu loh. Saya mau bilang bahwa ancaman ini kalau seandainya terkait dengan undang-undang narkotika, yang saya bingung cuma satu dan saya belum dapat sampai dengan cuma satu. Kita tahu bahwa proxy war ini kan sangat berbahaya sekali. Udara, laut, dan daratan kita ini kita nggak tahu seperti apa situasinya. Ya pasokan narkotika ini kan bisa saja masuk lewat darat atau lewat udara, lewat laut gitu loh. Nah, menyimpulkan Kamtibmas yang dimaksud ini seperti apa gitu loh. Ya kita tahu lembaga-lembaga lembaga-lembaga ad hoc di bawah pemerintahan itu seperti apa, kemudian posisi-posisi kewenangan kepolisian. Tapi lagi-lagi saya sampaikan demikian, bahwa saat ini bahkan di masa presiden sebelumnya menyampaikan pesan bahwa Indonesia sedang darurat persoalan ini, gejolak narkotika ini, narkoba ini. Iya. Dan kecemasan saya sebagai anak muda adalah kesiapan kita mempersiapkan gitu loh warisan-warisan selanjutnya yang memang diserahkan sama abang-abang kita saat ini gitu loh. Karena 5 tahun 10 tahun ke depan ya bukan abang-abang kita ini lagi. Ya mungkin saya ketemu Mas Surya, ketemu sama Mas gitu loh. Ketemu sama adik-adik yang lain gitu loh. Jadi warisan bangsa ini ya dipegang sama kita kendalinya. Jadi sampai dengan detik ini, saya mau bilang begini. Yang saya zoom itu bukan persoalan duit fungsinya, karena sampai dengan detik ini saya bilang aman-aman saja. Tapi free rider di belakang ini, gitu loh. Orang yang berkepentingan memikirkan persoalan penolakan RUU ini. Urgennya di mana? Siapa dia? Nah ini yang apa ya? Nalar deteksi berpikir kita itu, intelijensi kita berpikir karena itu. Ini siapa sebenarnya gitu. Jadi saya sampaikan demikian, bahwa apresiasi besar kepada pihak legislatif menempatkan posisi-posisi yang tadinya ada gerakan-gerakan non militer, misalnya Satgas Merah Putih yang dibentuk. Ini kan gerakan-gerakan non militer untuk melakukan penangkapan ini dan sebagainya. Kemudian diperjelas melalui undang-undang yang hari ini dibentuk. Jadi posisi misalnya pembahasan BNPB, BNPP, kemudian MA, Kejaksaan, KKP. Tanpa penjelasan KKP diduduki juga, ya penjelasan Undang-Undang TNI pun sudah menjelaskan demikian. Artinya gini, pihak legislatif atau dewan kita, perwakilan kita rakyat di legislatif sana, mereka mencoba untuk mengemas regulasi ini secara sesama agar tidak ada lagi gerakan-gerakan non militer yang tadi saya maksud gitu loh. Tidak mungkin yang namanya kita mau bertindak kemudian tanpa komando. Nah ini cara berpikir yang sehat dan tanpa adanya aturan yang jelas. Tupoksinya sudah ada masing-masing. Jadi saya sih masih bertanya tentang persoalan narkotika ini. Kalau seandainya kewenangan yang tadi kita maksud itu agak beralih gitu, agak dirampingkan, agak dirubah. Jadi dari pasal 3, 4, 7 sampai dengan pembahasan-pembahasan yang menurut teman-teman yang bergerak menolak RUU TNI ini, di posisi manakah poin tersebut yang tanda kutip dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI itu mau dimunculkan? Kalau saya sih itu sih, Pak, pembuka dari saya, nanti baru kita berlanjut mungkin diskusi. Baik, terima kasih. Mas Hayum. Closing statement singkat, Mas Hayum. Oh, saya dulu. Nah, urut aja, kan baru ngomong. Mas Hayum aja, urut aja. Saya mau sampaikan closing begini, Pak. statementnya. Pertama, saya mau bilang begini, Bapak Ibu sekalian, rekan kawan sahabat perjuangan, teman-teman sivitas aktivis di segala seluruh penjuru provinsi, wilayah, daerah, kabupaten yang ada, bahwa situasi bangsa kita ini saat ini memang perlu untuk kemudian kita terlibat, membangun, berpikir, memberikan saran dan ide gagasan terhadap pemerintah yang ada. Di tengah gejolak ini, saya berpikir bahwa apa yang hari ini dilakukan oleh pemerintah kita adalah langkah yang baik, bahwa tidak ada satupun regulasi yang hari ini memang mengkerdilkan masyarakat sipil itu sendiri. Marilah berpikir cerdas. Terakhir dari saya begini, saya mau mencoba mengutip kalimat mungkin salah satu tokoh yang saya idam-idamkan gitu. Bapak Datu Tan Malaka, beliau bilang begini, belajarlah dari barat, tapi jangan jadi peniru barat, melainkan jadilah murid dari timur yang cerdas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, bagus.